Halo anak-anak, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Vita. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang zat aditif makanan dan pengaruh kesehatan dan zat aditif narkotika dan psikotropika. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mampu menjelaskan jenis zat aditif makanan dan minuman, mampu mengidentifikasi jenis zat aditif dan aditif, mampu menjelaskan pengaruh zat aditif dan aditif terhadap kesehatan. Makanan itu sendiri mempunyai fungsi. Yang pertama, menggantikan sel-sel yang rusak. Kedua, memperoleh energi. Yang ketiga, untuk pertumbuhan sel yang baru. Yang bisa dikatakan makanan sehat yaitu yang pertama mengandung bahan yang dibutuhkan oleh tubuh, yang kedua higienis, yang ketiga suhunya normal saat dimakan, yang keempat tidak sulit dicerna. Apa sih zat aditif itu? Zat aditif, zat yang ditambahkan dan dicampurkan pada waktu pengelolaan makanan baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Di sini ada beberapa gambar zat aditif. Zat aditif mempunyai fungsi. Yang pertama, meningkatkan cita rasa, menjadi enak, lebih gurih. Yang kedua, memperbaiki tampilan. Yang ketiga, memperkaya kandungan gizi. Dan keempat, mengawetkan makanan. Pengelompokan zat aditif berdasarkan asalnya ada dua. Yang pertama, zat aditif alami berasal dari sumber alami, sedangkan zat aditif buatan berasal dari bahan-bahan kimia atau buatan pabrik. Dan selanjutnya ada pengelompokan zat aditif berdasarkan fungsinya. Yang pertama penyedap rasa, kedua pengawet, keempat pemanis, dan terakhir pewarna. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama bahan pewarna. Bahan pewarna ada dua, bahan pewarna alami dan bahan pewarna buatan. Contohnya bahan pewarna alami, kuning bisa diganti dengan kunyit. Dan pewarna buatan, biru bisa dengan diganti Prian Blue. Bahan pewarna memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan zat pewarna alami itu menghasilkan aroma yang enak dan khas, sedangkan kekurangannya itu warnanya terbatas. Sedangkan kelebihan zat pewarna buatan itu warnanya banyak dan praktis, sedangkan kelemahannya berisiko menimbulkan penyakit. Nah, yang kedua ini ada bahan pemanis. Pemanis alami mengandung cukup tinggi sehingga penderita kencing manis tidak dianjurkan mengkonsumsi bahan pemanis alami ini dalam jumlah banyak. Pemanis ada dua, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Contohnya pemanis alami itu gula, tebu. Sedangkan pemanis buatan ada sakarin dan aspartam. Dan ini ada perbedaan pemanis alami dengan pemanis buatan. Salah satunya pemanis alami itu pada suhu tinggi bisa terurai, sedangkan pemanis buatan cukup stabil bila dipanaskan. Yang ketiga ada bahan pengawet. Bahan pengawet adalah bahan yang sengaja ditambahkan pada bahan makanan atau minuman agar aroma tetap segar dan rasanya tidak berubah. Bahan pengawet ada tiga. Pengawet alami ada garam dapur, pengawet sintesis ada belerang dioksida, dan pengawet berbahaya itu ada formalin dan boraks. Bahan pengawet sintesis ada batas maksimum penggunaannya pada olahan pangan. Contohnya salah satunya belerang dioksida, yaitu pada olahan pangan sosis, batas maksimum penggunaannya 150 mg per kilogram. Dan yang keempat ada bahan penyedap rasa dan aroma, yaitu ada tiga. Penyedap alami itu seperti garam dapur, jahe, merica, sedangkan penyedap buatan seperti MSG. Dan yang terakhir penyedap aroma sintesis, bahan aroma seperti buah-buahan. Bahan ini berasal dari senyawa ester. Nah, bahan aditif lainnya itu ada antioksidan, yaitu untuk mereaksi oksidasi pada bahan makanan. Yang kedua, bahan anti kempal, yaitu tujuannya agar bahan tersebut tidak menggempal. Dan bahan penggembang, yaitu untuk mengembangkan adonan roti. Bahan pengeras, untuk makanan menjadi keras dan tidak lembek. Sedangkan zat aditif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Zat aditif psikotropika merupakan zat atau obat baik itu yang alamiah ataupun sintetik yang berguna sebagai psikoaktif yang menimbulkan perubahan khas aktivitas mental setelah perilaku. Nah, golongan obat psikotropika yaitu ada tiga, sedatif, amfetamin, sama halusigonik.
Zat adiktif narkotika merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya dan penggunaannya dilarang di seluruh dunia karena zat adiktif dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Adapun yang termasuk dalam zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, yaitu contohnya ada kafein dan nikotin. Tetapi apabila kita mengonsumsi kafein dan nikotin secara berlebihan, itu juga tidak baik oleh kesehatan. Zat adiktif mempunyai dampak bagi kesehatan, yaitu ada beberapa. Yang pertama, mengurangi kemampuan darah dalam menyimpan oksigen, karena zat ini mengandung racun yang berbahaya. Kedua, mengakibatkan kanker. Ketiga, penurunan daya ingat, denyut nadi dan melambat, otot-otot menjadi lemah. Nah, itu dampak zat adiktif bagi kesehatan. Nah, tugas dari bab ini yaitu sebutkan beberapa contoh yang termasuk zat adiktif yang ada di rumah kalian dan sertakan foto, setelah itu di-upload di e-learning madrasah. Batas pengumpulan sampai tanggal 22 November jam 23. Nah, ini contoh dari tugas yang Ibu berikan. Di sini ada contoh wortel sebagai zat pewarna makanan alami. Yang kedua itu masako, zat aditif penyedap rasa. Kalian bisa memilih contoh yang lainnya yang ada di sekitar rumah kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap jaga kesehatan ya.